Coba lihat di Quran surah 3. Di ayat 38 sampai 39. Dan kita akan berhenti dalam satu ayat ini, kemudian ada hadisnya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Di mihrab Maryam itu Nabi Zakaria sholat, berdoa. Nah, ini udah berapa rahasianya? Yang ketiga ya. Yang ketiga nih. Kalau doa ingin cepat dikabulkan, salah satu tempat yang mustajab itu di mihrab. Apa itu mihrab? Tempat yang dikhususkan untuk ibadah saja, tidak yang lainnya. Dan dia punya dua keistimewaan. Satu, mempercepat terkabulnya doa. Yang kedua, mempercepat datangnya rizki dari sisi yang tidak diduga. Ya? Doa cepat. Makanya kenapa imam tempatnya di mihrab? Karena imam pemimpin doa dalam sholat. Tapi bukan berarti mihrab di masjid saja, tidak. Di rumah bikin mihrab. Kalau tidak ada ruangan, hamparkan sajadah. Dan di atas hamparan sajadah itu khusus untuk ibadah saja. Baca Quran, doa, zikir, di situ. Kalau di luar ibadah, keluar dari situ. Termasuk update status. Foto, ceklik, maaf sedang di mihrab ya, jangan diganggu. Itu keluar. Ya. Itu lakukan. Apa manfaatnya? Nabi Zakaria sholat di mihrabnya Maryam. Lalu lihat permintaannya. Hunalika da'a Zakaria rabbah. Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Innaka sami'ud du'a. Ya Allah, semua memvonis istriku gak akan mungkin punya keturunan. Sedangkan aku punya keyakinan hanya engkau yang memberi tanpa ada batasan. Dan kau pasti mendengar doaku ya Allah. Kalau pada yang maha mendengar dan sayang padaku tidak mengabulkan, lantas kepada siapa lagi aku memohon? Tahu apa jawabannya? Fanadathul malaikatu. Setelah doa ini dipanjatkan, malaikat langsung turun. Makanya pakai fa, harfu atfin rabitin baina syai'aini bila had. Huruf sambung konjungsi antara dua peristiwa. Peristiwa pertama berdoa, peristiwa kedua dikabulkannya doa. Antara berdoa dengan dikabulkan gak ada jeda, Pak. Bu, anak-anakku, gak ada jeda. Jadi begitu doa selesai langsung dikabulkan. Paten itu. Nah, kapan itu dikabulkannya? Wahwa, sedangkan Nabi Zakaria qaimun, masih berdiri dalam sholatnya. Yusolli fil mihrab. Masih berdiri. Belum selesai, belum ruku, belum sujud, belum salam. Masih berdiri. Dikabulkan. Annallaha yubashshiruka bi Yahya. Allah kasih kabar gembira, kamu akan punya anak, bahkan namanya langsung dari Allah, Yahya. Yahya itu pemberian Allah namanya. Diambil dari kata al-hayyu. Artinya hidup. Untuk menolak persepsi publik, opini publik ditolak oleh Allah tuh. Yang mustahil menurut manusia, lahir dari rahim seorang perempuan yang divonis monopos dan mandul, kata Allah gak ada yang mustahil bagiku. Lahir dan hidup dia, Yahya. Kayak kalau ada yang namanya Yahya, jangan takut dengan opini publik tuh. Yahya. Jadi, nah syahidnya apa? Syahidnya adalah itu dilakukan sholat. Minta sama Allah dikasih. Kita dapat Al-Fatihah. Dibacakan pula dalam sholat. Saya tanya ini, waktu baca Al-Fatihah saat ruku apa sujud? Berdiri, lambat amat. Gak ada orang ruku baca Al-Fatihah. Orang sujud baca Al-Fatihah tuh ngantuk namanya tuh. Ya. Saya lihat ada beberapa anak-anakku nih ya, yang sujudnya sekali tuh. Sekali. Ya, karena sekali lama gak bangun-bangun tuh ya. Begitu udah mau ini bangun lagi tuh. Gak apa-apa lah, ntar dilihat CTV jadi pengalaman tuh. Nah kita baca Al-Fatihah itu sedang berdiri, baru dibuka. Nabi Zakaria minta berdiri tanpa Al-Fatihah. Kita baca Al-Fatihah berdiri. Sekarang saya bacakan hadis yang kedua. Rawinya dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Perhatikan kalimatnya. Saya sambungkan langsung ke Nabi sallallahu alaihi wasallam dan sanadnya hadis qudsi. Qala Allahu azza wa jalla. Hadisnya qudsi. Hati-hati nih. Statusnya langsung di bawah Al-Qur'an tuh, tertinggi tingkatnya. Perhatikan baik-baik. Qala Allahu azza wa jalla. Qasamtu sholata baini wa baina 'abdi 'ala nisfaini. Aku bagi dalam sholat itu hak aku dan hambaku pada dua bagian. Wali 'abdi ma sa'al. Kalau hambaku menunaikan kewajibannya,
Perhatikan ya. Maka dia bisa mengambil haknya. Apa itu? Apapun yang dia minta, aku kabulkan. Apapun yang dia minta. Sekarang perhatikan. Dimulai dari mana jawaban ini? Idza qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, inilah ijazah yang mau saya sampaikan. Kalau hambaku membaca Al-Fatihah sampai pada ayat alhamdulillahi rabbil alamin, qala Allahu azza wa jalla. Kata Nabi, perhatikan dalam hadis qudsi, Allah menjawab kalimat itu, hambaku sedang memujiku. Rahasianya apa? Rasakan saat baca itu kita disaksikan Allah. Nah, perasaan disaksikan dalam bacaan itu disebut ihsan namanya. Ihsan. Anta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yarah. Demikian di hadis Muslim dan hadis yang ke-8. Engkau beribadah pada Allah, merasa dipersaksikan walaupun kita enggak bisa melihatnya secara langsung. Karena beda dimensi jauh sekali. Laisa kamitslihi syai'. Wa idza qala al-'abdu ar-rahmanir rahim, kalau hambaku baca ar-rahmanir rahim, qala Allahu azza wa jalla, itu Allah jawab, athna alayya 'abdi, hambaku sedang menyanjungku. Insyaallah. Ada enggak rasa baca itu tuh kalau waktu baca? Wa idza qala al-'abdu maliki yaumiddin, kalau hambaku sampai pada kalimat maliki yaumiddin, qala Allahu azza wa jalla, majjadani 'abdi, Allah menjawab, hambaku sedang mengagungkanku. Nah, sekarang kita ke titik intinya. Wa idza qala al-'abdu iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kalau hambaku kemudian berkata, ya Allah, sekarang ini aku ibadah hanya menyembahmu saja. Aku sholat hanya menyembahmu saja. Wa iyyaka nasta'in, dan kau maha tahu aku ini sedang diliputi banyak persoalan ya Allah. Dan hanya kepadamu aku memohon solusinya. Qala Allah azza wa jalla, ketika sampai pada kalimat ini turun jawaban, hadza baini wa baina 'abdi wa li 'abdi ma sa'al. Ini perjanjian antara aku dengan hambaku. Sekarang hambaku mau minta apa? Apapun aku berikan. Tuh. Jadi kalau benar bacaan Al-Fatihahnya sampai ke ayat itu, apapun yang diminta dikasih. Dahsyat itu. Nah, sekarang pertanyaan saya untuk menutup nih. Kalau kira-kira Allah tawarkan, minta apa aja dikasih. Mau minta apa? Saking banyaknya gak bisa jawab tuh. Minta ini, minta itu, minta ini, minta itu. Banyak kan? Ya? Banyak. Dulu ada program di salah satu TV swasta. Dikasih 1 miliar dihabiskan dalam semenit. Semua dikumpulin tuh. Manusia tipikalnya begitu. Gak pernah cukup, ingin selalu lebih. Makanya disebut nikmat itu dengan tamam, agama dengan kamal. Kamal itu artinya sempurna, tidak perlu pelengkap lagi. Kalau tamam itu sudah dirasakan sempurna, masih pengen lagi. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati. Nikmat dengan tamam. Haji umrah pakai tamam bukan kamal. Wa atimmul hajja wal umrata lil. Sempurnakanlah haji dan umrah itu karena siapa? Allah. Walaupun sudah pernah haji, sudah sempurna rukunnya, masih pengen lagi Pak. Sudah pernah umrah, masih pengen lagi. Karena kenikmatan itu. Kenikmatan. Nikmat itu begitu. Kalau agama gak bisa. Jangan tambah-tambah. Subuh itu 2, udah sempurna. Gak usah nanya lagi. Ya Allah kenapa sih 2? Nah, kamu 2 aja ngantuk. Nah itu. Nah jadi kalau kita bacakan dengan benar, jalan. Mau minta apa? Karena kita ini nggak bisa memohon satu kebutuhan yang mencakup semuanya, diajarin sama Allah langsung satu kalimat yang kalau dibaca diberikan semua kebutuhan dunia akhirat kita. Apa itu? Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Lalu kita jawab amin. Istajib. Kabulkan ya Allah. Amin tuh kabulkan ya Allah. Terus malaikat komen. Habis malaikat komen langsung kita like and subscribe. Ya. Malaikat tuh jawab amin juga. Kata Nabi, man wafaqa ta'minuhu ta'minal malaikah ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Kalau pas bacaan amin kita itu bersamaan dengan aminnya malaikat. Jadi ketika baca Al-Fatihah malaikat ngaminkan juga. Jangan dikira malaikat enggak ngaminkan.
Cuman kan malaikat tuh gaib sifatnya. Kalau tampak malaikat amin kita lari. Faizan baca waladhdallin, malaikat amin. Siapa ya? Israel. Lari. Malaikat mengaminkan itu. Amin. Siapa yang bersamaan aminnya dengan aminnya malaikat langsung dapat bonus. Apa bonusnya? Semua dosa-dosanya diampuni. Ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Semua dosa-dosa yang lalu diampuni. Maaf, ini para ulama hadis suka ngasih catatan. Yang diampuni dosa, utang tetap harus dibayar. Jangan berkesimpulan kalau dosa dari Allah udah hilang, dosa itu berpengaruh kepada utang. Tidak, utang tetap bayar. Kalau masih ada hutang, itu hakun adami. Balik. Nah makanya baca amin jangan main-main, jangan sembarangan. Amin. 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 Bacain yang betul. Tenang. Nah, malaikat juga langsung nyambut. Jelas? Nah, sekarang detailnya bagaimana? Ternyata dari bismillahirrahmanirrahim sampai waladhdallin itu ada maknanya. Mencakup urusan dunia. Dunia itu dengan segalanya. Maaf ya. Di pekerjaan, di rumah tangga, di kesehatan, di pergaulan macam-macam. Kalau benar bacakan dan tahu maknanya ini, diamalkan, nggak ada pekerjaan yang tidak bisa diselesaikan. Semua selesai, semua lancar, karir sukses, baik. Itu keutamaan. Nanti masalah alam kubur, masalah hari kiamat, ketegangan hisab, sampai kemudian masuk ke titik terakhir. Surga dipisahkan, dilindungi dari pergaulan orang-orang buruk yang suka mencela, suka melaknat, suka menjerumuskan. Kan gak mudah, Anda kerja, punya jabatan, belum tentu gak diganggu. Tapi kalau paham Al-Fatihah ini, ngerti dilindungi sama Allah. Jangan kira yang berbisnis ini gak diganggu. Kalau Anda sukses, pesaing itu merasa gak nyaman, pasti diganggu. Nah pertanyaannya, kenapa orang dulu tangguh-tangguh, bisnisnya itu semakin naik. Gak pernah ada orang Islam dulu pebisnis, yang punya modal, kembali modal, itu gak ada. Semua kembali untung. Nah kalau ingin tahu detailnya, pembahasan tentang makna Al-Fatihah ini, bacalah surah Al-Baqarah sampai An-Nas. Itu detailnya. Dicontohin kejadian yang pernah mengganggu, klannya siapa, ini bagaimana, mengatasinya seperti apa, penyakit-penyakit ini bagaimana, manusia dibagi 3, nemukan orang baik bagaimana. Kalau ketemu orang ingkar sikapnya bagaimana? Kalau ketemu munafik seperti apa mendeteksinya? Itu sampai ke situ-situnya. Lalu persoalan tentang alam kubur, menyiapkan bekal pulang seperti apa? Kan yakin meninggal. Kan? Yakin. Nah sekarang kalau kita sudah yakin, menyiapkannya bagaimana? Yakinnya tahap mana nih? Ilmu yakin, ainal yakin, hakul yakin. Nggak mungkin hakul yakin. Kalau hakul yakin udah nggak ada di sini. Nah, kalau ilmu yakin, dengar informasi yakin. Ainul yakin, lihat orang meninggal. Yakin kita pun akan nyusul. Hakul yakin, antum meninggal juga. Jadi jangan sampai nunggu hakul yakin. Ya, antum menyiapkan bekal. Karena nanti penyesalannya seperti Syekh Yusuf baca tadi malam. Fa'asaddaqa wa akum minas sholihin. Ya Allah, beri sebentar lagi pengen balik ya Allah. Pengen balik sebentar aja. Saya niatin semua ibadah. Udah gak bisa. Udah gak bisa. Nah oleh karena itu, ini baru pembuka. Kan kita belum bahas ayatnya. Bismillah aja belum. Ini baru mukaddimah. Mukaddimahnya pun belum selesai. Kan kita belum bahas berapa jumlah ayatnya. Ya, berapa jumlah ayat Al-Fatihah? 7. Tapi ada yang bilang 8. Ada yang bilang 6. Siapa yang bilang seperti itu? Bagaimana kita menilai pendapat itu? Apakah benar atau kontroversi? Kenapa disampaikan demikian? Lalu apa maknanya setiap hurufnya? Setiap hurufnya. Bismillahirrahmanirrahim. Ba di situ fungsinya apa? Ada Ibnu Hisham Al-Ansari punya kitab Mughnil Labib an Kutubil A'arib, membahas semua makna huruf dari alif sampai ya. Ternyata ba itu punya 14 fungsi. 14 ba. Nah, dari 14 itu dari Bismillahirrahmanirrahim, ba-nya itu yang mana dari 14? Nah, itu nanti kita bahas di pertemuan berikutnya. Kita cukupkan dulu untuk pertemuan hari ini. Mudah-mudahan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang penting kita tahu bahwa Al-Fatihah itu istimewa. Karena itu dibacakan setiap hari berapa kali? 13 atau 14 kali? Adalah 17. Kalau 14 kali berarti kalian enggak sholat maghrib. Ya, 17 kali minimal dalam sholat. Pahami itu, yakini bahwa Allah menyaksikan. Baca yang benar, bacanya pakai iman. Tahap pertama bacaan muslim. Tahap kedua bacaan mukmin. Tahap ketiga bacaan muhsin.
Kalaupun belum bisa ke level yang ketiga, minimal level 2. Kalau bacaan muslim standar, datar aja, formal. Yang penting baca. Menggugurkan kewajiban. Bacaan mukmin sampai ke sini. Itu menggetarkan arasy. Bacaan muhsin sebelum minta Allah langsung kasih. Orang muhsin itu belum minta Allah langsung kasih. Ya, nanti mudah-mudahan kita diberkahi dengan nilai-nilai kebaikan. Kita akhiri dengan bacaan surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Allahumma taqabbal minna innaka antas samiul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. واجعلنا من عبادك الصالحين المتقين المحسنين واجعلنا من أهل القرآن واجعل القرآن صحبا لنا في الدنيا ونورا لنا في القبور وشفيعا لنا في الآخرة يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين ثم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.